kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Kami nggak jualan ya di sini ya, tenang aja, bukan jualan. Tapi kita ingin sharing betapa kegiatan literasi ini ya sebagai salah satu tema dari kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu literasi di era modern dan pengaruhnya terhadap generasi muda menjadi sangat penting bagi kita. Dan mengapa kami dari Smart Friend Community sangat mendukung kegiatan ini, dan nantinya adik-adik boleh ya memberikan semangatnya juga ya, karena semangat itu kan menular buat kita semua. Jadi saya ingin sharing 3 menit aja teman-teman, bahwa Smart Friend Community bukan kali ini saja kita mendukung gerakan literasi. Kami utamanya itu kita mendukung perpustakaan nasional melalui gerakan pemasyarakatan minat baca ya di PPGPMB atau gerakan pemasyarakatan minat baca sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Nah, kami ingin sharing ke Bapak Ibu semua di sini dan kawan-kawan, apa sih lesson learn yang udah kita pelajari di gerakan ini, yang mungkin nanti bisa menjadi diskusi kita juga ya. Ini sekilas profil saya di Smart Friend Community. Saat ini saya sebagai Head of Community Development di PT Smart Friend Telekom, dan di GPMB itu saya sebagai Kepala Bidang Humas, Publikasi, Kerjasama, dan IT ya. Jadi silakan kawan-kawan, next step-nya kalau mau kegiatan ini kita bisa terus bekerja sama dan kolaborasi, sangat memungkinkan sekali, tidak hanya dengan Smart Friend Telekom, tetapi juga dengan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca dan Perpustakaan Nasional. Jadi sebagai gambaran aja, ada logo tuh ya di kiri atas virtual background kita, Smart Friend Community. Smart Friend Community itu siapa sih? Ya, jadi kami adalah wadah itu kalau di fotonya tuh dilihat tuh isinya rata-rata anak-anak muda semua ya, usianya komunitas ini sudah 6 tahun, sudah ada di 103 kota seluruh Indonesia, jumlah membernya hampir 100.000, ada dipimpin tiap leader ya setiap kotanya, dan konten-konten kreator juga. Dan kita punya 2 program utama, yang kuning kanan bawah itu teman-teman adalah edukasi literasi digital atau digital literasi ke masyarakat dan pengembangan social entrepreneurship melalui program Teman Kreasi Indonesia. Nah, ini sebenarnya bukan berita hari ini banget, berita kemarin ya, berita 2 bulan yang lalu. Disrupsi digital menjadi tantangan pendidikan, kawan-kawan, terutama di era pandemi ini. Kayaknya digitalisasi pendidikan tidak bisa tidak kita hindari ya. Ya, semua merasakan sendiri ya, baik mulai dari level TK atau PAUD sampai dengan level S2, S3, itu merasakan betapa pandemi ini memaksa kita untuk menggunakan teknologi digital untuk belajar begitu. Nah, akibatnya apa? Terjadi disrupsi ya. Dulu sudah ada disrupsi, tapi dengan adanya pandemi makin luar biasa lagi disrupsi digital ini. Nah, untuk menjawab kebutuhan di masa mendatang, pembelajaran perlu berorientasi pada pemecahan masalah dan kreativitas ya, dengan menggunakan teknologi digital ini. Itulah mengapa Smart Friend kita bekerja sama, menjalin kolaborasi dengan banyak partner di sini, ada dari sisi pemerintah, swasta, komunitas, media, UKM, sekolah, universitas ya. Ini contohnya kita dengan pemerintah, dengan Perpustakaan Nasional, Dinas Pendidikan tentunya, dan Kominfo ya sebagai partner kita. Kemudian dari private sector kita dengan grup Sinarmas, dengan komunitas, dengan banyak ya seperti relawan TIK, Forum Taman Bacaan Masyarakat ya. Kemudian dengan media dan influencer juga, kemudian dengan UMKM dan sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Ya, itulah mengapa kegiatan yang bertema literasi ini sangat kita dukung. Jadi kalau mau tahu sejarahnya, jadi Perpustakaan Nasional itu tahun 2001 itu mendirikan GPMB namanya, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Mungkin ada yang sudah dengar kawan-kawan, atau mungkin ada yang belum ya. Mungkin memang kurang begitu populer dibandingkan seperti forum TBM atau relawan TIK begitu. Tapi ini sekarang usianya udah 20 tahun, dan kita punya moto sekarang di tahun ke-20 ini adalah Indonesia Membaca, Indonesia Menulis, yang ketika tahun 2015 lalu kegiatan ini didukung oleh program CSR-nya Smart Friend dan melalui Smart Friend Community. Jadi strateginya gimana kita menghadapi disrupsi digital dengan menggerakkan literasi ini? Yang pertama, kita nggak bisa sendiri, kawan-kawan. Makanya setuju banget nih, ya kita kolaborasi yuk, Aruna kolaborasi yuk kita dengan kegiatan-kegiatan kita ini didukung oleh semua partner-partner yang kita
fokus juga dalam gerakan literasi dengan jiwa Persada Indonesia 99 juga ya tentunya, dan juga di sini saya lihat ada banyak kampus ya, dari berbagai kampus ya mari kita terus gerakan ini gitu. Jadi kolaborasi ya, kolaborasinya kalau dengan Smart Friend apa? Dengan Smart Friend Community. Kemudian perlu ada mind shifting, itu pergerakan mindset, berubah mindset ya, dari paper base ke digital base. Kayaknya gampang tapi ternyata susah ya, bahkan kawan-kawan di pustakawan di Perpustakaan Nasional aja masih mikirnya kalau baca buku itu ya buku fisik, buku cetak gitu. Padahal buku digital itu sekarang banyak, dan dengan adanya disrupsi ini ya kita mau nggak mau harus bertukar mindset-nya ya dari paper base ke digital base. Kemudian genjot kampanye literasi dan minat baca. Kemudian minat generasi muda ini harus kita naikkan dengan konten-konten ya. Jadi nggak bisa kita ngomong dengan generasi muda pakai gaya saya dulu gitu ya. Saya 40-an umurnya, pakai gaya saya dulu nggak bisa ya, tentunya harus dengan gaya anak muda juga ya. Dan kita lakukan juga edukasi literasi digital ini ke Bunda Baca, Duta Baca, dan seterusnya di provinsi dan kabupaten kota. Ini contoh-contohnya singkat aja. GPMB Nasional punya website, silahkan teman-teman menuju ke website di sana, boleh mengirim artikel segala macam, boleh ya, silahkan. Kemudian kita ada Instagramnya juga, silahkan di kontak Instagramnya di GPMB Nasional. Kemudian YouTube-nya juga, ini banyak sekali materi-materi yang bagus-bagus juga di YouTube GPMB ini, karena setiap bulan kita mengadakan seri minat baca dan literasi mode on untuk generasi muda. Kita juga ada penerbitan buku, kawan-kawan, buku antologi dan seterusnya. Kita mendukung Mas Golagong sebagai Duta Baca Indonesia untuk gerakan Indonesia menulisnya beliau, ya. Dan juga kita bikin kegiatan event-event, mendukung kegiatan event-event seperti yang di sore ini dilakukan oleh Yayasan Persada dan Aruna, ya. Nah, kita juga ada majalah yang diterbitkan oleh Perpusnas. Silahkan kirim artikel, ya nanti ada lah honornya ya. Karena setiap usaha karya itu perlu kita apresiasi. Ini kerjasama kita dengan berbagai lembaga ya dari GPMB. Kita juga terbuka kerjasama dengan lembaga-lembaga untuk kita bisa meningkatkan kegiatan ini seterusnya ya. Nah, ini kegiatan Lemon Story kita yang khusus untuk generasi muda. Ini kalau kita lihat judulnya kekinian semua nih. Kita bahas tentang TikTok gitu ya. Kita bahas kuliner ya, kita bahas tentang gimana cara sukses di Instagram, ya gitu-gitulah ya. Nah, kita juga pakai aplikasi. Nah, kita nggak bisa lepas dari gadget kan teman-teman. Makanya kita juga ada aplikasi seperti materi basic kepenulisan umum itu ada di aplikasi Jago Apa namanya ya. Jadi aplikasi ini bisa ada di teman-teman download di Play Store gitu. Nah, ini kegiatan kita kemarin Seminar Nasional. Nah, saya rasa itu saja dari saya. Ini lebih lengkapnya silahkan teman-teman follow Instagram Teman Kreasi dan Smart Friend Community. Dan saya harap bisa semuanya kita mengambil manfaat dari kegiatan ini, bersama-sama kita tingkatkan semangat gerakan membaca dan menulis dan literasi di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Taskia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Dani yang sudah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya untuk melakukan penyambutan di acara webinar kali ini. Semoga Bapak Dani sehat selalu ya. Gimana nih teman-teman penyambutan dari Bapak Dani? Smart Friend itu hebat banget kan, dia membuat acara untuk memberikan kesempatan para anak muda mengembangkan potensinya. Nah, untuk penyambutan kedua itu ada Kak Komariatul Anjani selaku perwakilan dari Sahabat Literasi Aruna. Halo Kak Anjani. Halo Kak Taskia. Iya Kak Anjani, gimana Kak Anjani kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Semoga teman-teman semua juga baik ya. Iya Kak. Oke Kak, untuk waktu dan layaknya kami persilakan ya Kak. Oke, pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Dani dari Smart Friend Community, juga Bapak Febri dari Yayasan Jiwa Persada, serta yang terhormat narasumber kita pada sore hari ini, Miss Eva dan Ibu Amalia. Perkenalkan, saya Komariatul Anjani selaku perwakilan dari Sahabat Literasi Aruna, di mana kali ini kami berkolaborasi bersama Yayasan Jiwa Persada mengadakan webinar pada sore hari ini. Nah, Sahabat Literasi Aruna itu sendiri, kami berfokus pada literasi untuk anak-anak, di mana kami membuat karya berupa buku untuk anak-anak di seluruh Indonesia.
Untuk mengenal lebih dekat apa itu sahabat literasi Aruna, mari kita simak video berikut ini. Sebentar ya. Baik, Kak Anjani. Maaf teman-teman, kayaknya sepertinya ada kendala sedikit. Panitia atau siapa tolong itu bantu share video. Untuk Atau enggak panitia gini bisa aja, dibantu Kak Anjaninya. saya jelasin sedikit ya. Jadi Oh iya, sahabat iya, Kak. literasi Aruna itu bagian dari Aruna SDC di mana kami membuat buku karya untuk adik-adik di Indonesia, dan apabila ingin tahu lebih lanjut bisa dilihat di Instagram sahabat literasi Aruna. Dan di sana kami juga mengadakan program buku kita buku mereka, di mana setiap pembelian satu buku maka ada satu buku yang akan didonasikan bagi adik-adik di Taman Baca. Gitu. Kak Anjani masih ada kendala? Iya Kak, mungkin dilanjut aja Kak. Oh ya udah. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya serahkan ke Kak Taskia kembali. Oke, terima kasih Kak Anjani udah memberikan sambutannya untuk acara kita di hari ini. Nah, untuk sambutan yang ketiga itu, yang terakhir ada Bapak Novebri Krisnandaru Sasongko, SHMKN, selaku perwakilan dari Yayasan Jiwa Persada Indonesia sekaligus Ketua Yayasan SMK Tunas Media Depok dan Universitas Primagraha. Halo Bapak Novebri, udah terhubung kan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas Pak, jelas. Ya, alhamdulillah. Selamat sore semuanya, salam bahagia selalu buat rekan-rekan sahabatku semua. Selamat sore buat Pak Dhani Ahyar dari Smartphone Community, juga dari Mbak Panitia, Mbak Anjani, Ibu Amalia juga ya, Pak Rizky Santoso, insya Allah. Alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu dengan sahabatku semua di webinar yang cukup menggetarkan juga ini. Judulnya tentang literasi ya, literasi dan dampaknya buat generasi muda gitu kan. Ini suatu hal topik yang sangat menarik buat kita semua. Di saat kehancuran setelah pandemi ini, minat baca masyarakat terutama generasi beralih menjadi game, menjadi minat-minat baca yang lain yang teralihkan seharusnya, yang harusnya bermanfaat buat diri kita, ternyata dengan dampak pandemi ini banyak yang teralihkan ke hal-hal yang negatif. Nah, ini satu momen yang sangat tepat yang sudah dimulai oleh sahabatku semua di sini, di mana literasi di sini adalah suatu hal yang sangat penting pada saat sekarang ya, di mana kualitas hidup manusia itu tergantung kepada dua hal sebetulnya ya, yang kita harus pahami. Satu adalah karakter, yang kedua adalah kompetensi gitu ya.
Kalau karakter artinya di sini kita bicara tentang spiritual intelligence gitu kan. Bagaimana seseorang itu bisa berkarakter dengan baik, atau yang disebut kalau dalam Islam adalah akhlakul karimah gitu kan. Akhlak yang baik itu tidak mungkin lepas dari literasi gitu kan. Karena karakter itu konsen pada perbaikan diri manusia. Bagaimana menjaga integritas diri, orang harus jujur, tidak korupsi, tidak khianat, tidak sewenang-wenang, tidak egois dan sebagainya. Itu adalah ranah literasi pembentukan karakter, gitu kan. Pembentukan karakter tidak mungkin bisa dilakukan tanpa literasi, kan gitu. Ini satu hal yang penting sekali, gitu kan. Dan harus ada contoh di mana dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa kita ini harus ikro, membaca, gitu kan. Bacalah. Kenapa kita dikasih 2 telinga 1 mulut supaya banyak dengar, banyak melihat dan sebagainya untuk menambah literasi gitu kan. Allah kasih seperti itu gitu kan. Literasi ini betul-betul suatu anugerah yang Allah seharusnya dimanfaatkan dengan sangat baik oleh manusia kan gitu. Nah, oleh karena itu fondasi seorang manusia disebut manusia itu baik atau tidak itu tergantung karakternya gitu kan. Karakter itu juga tergantung kepada ilmu yang diserapnya. Ilmu yang diserap dari mana? Ya tentu dari literasi dan ikro itu tadi gitu kan. Membaca artinya kita juga harus membaca fenomena-fenomena kehidupan di lingkungan kita semua. Kan sekarang ada YouTube, ada tadi disebutkan oleh Smart Man Community, ada juga yang namanya buku digital, ya kan. Sekarang orang nggak perlu juga harus beli buku di Gramedia, tapi buku digitalnya ada. Kemudian juga di YouTube kita bisa langsung terjun ke lapangan. Misalkan kita mau bisnis apa, usaha apa, semuanya ada di YouTube. Itu juga termasuk dari bagian dari literasi ikro ya, secara garis besarnya gitu. Tapi yang literasi yang kita mau kaji, karena di sini sangat baik adalah membaca itu dan menulis itu adalah satu fondasi yang harus kita miliki. Nah, ini berarti kita masuk ke poin kedua, kompetensi gitu kan. Kualitas hidup manusia tadi ada karakter dan kompetensi. Karakter fondasinya, kompetensi itu adalah terdiri dari 2, kapasitas dan kapabilitas. Oke. Kalau kapasitas itu adalah kemampuan menampung informasi dan persoalan-persoalan hidup manusia. Tiap manusia tentu berbeda kualitasnya, gitu kan? Berbeda kapasitasnya. Tapi manusia itu masih bisa di-upgrade, gitu kan? Kalau binatang cukup segitu, kalau manusia bisa di-upgrade. Nah, tinggal kita mau nggak untuk meng-upgrade diri kita sendiri untuk dari kapasitas yang tadinya, misalkan kapasitas TK menjadi kapasitas sarjana kan gitu. Nah, kapasitas misalkan saya hanya bisa mewadahi persoalan-persoalan hidup hanya sebatas mangkok, sekarang saya ingin perbesar menjadi 1 kolam renang misalkan. Nah, semakin besar kapasitas manusia, kualitas hidup manusia itu akan semakin baik gitu kan. Kemudian kapabilitas. Kapabilitas adalah kemampuan mengelola kapasitas dan menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Nah, ini pun 2 kapasitas dan kapasitas mustahil dibentuk tanpa adanya literasi yang baik, gitu kan. Nah, saya miris sekali ketika membaca sebuah artikel di sebuah catatan yang ditulis oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Itu disebutkan bahwa kita hanya memiliki ranking 60 paling bawah di antara negara-negara yang literasinya tinggi kan. Yang paling tinggi kan tentu negara Amerika dan Eropa dan sekitarnya ya. Tapi kita ini nomor 60 dari 61. Nah, ini miris juga nih kan. Nah, gimana dengan generasi muda yang sekarang, tertantang nggak gitu loh. Masa kita mau dibawa terus di tingkat literasinya, berarti kualitas kehidupan kita juga akan semakin rendah dengan
kalau kita tidak ada motivasi untuk mengupgrade diri kita sendiri, gitu ya. Oke, baik. Yang jelas karakter, kompetensi itu dua-duanya harus seiring sejalan. Di mana nanti kapabilitas dalam mengelola kapasitas itu tadi ada 4 penentu kemampuan mengelola kompetensi diri. Yang satu, pertama, kita ini harus komitmen. Kalau kita punya tujuan yang positif, kita itu harus punya komitmen untuk meraih. Kemudian konsistensi, konsisten nggak kita? Kalau bahasa Islamnya apa? Istiqomah, ya. Istiqomah nggak gitu kan? Sebagai generasi muda, mampu nggak kita istiqomah untuk tetap menjalankan program literasi dalam kehidupan kita. Kemudian kreativitas. Kreativitas kemampuan menggabung-gabungkan informasi A, informasi B, kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah ilmu buat kita sendiri. Nah, ini penting, gitu kan. Kemudian yang paling penting juga kita harus punya jam terbang. Kita punya pengalaman. Jadi kalau Anda mau jadi dokter, kalau tanpa pengalaman, ya itu sama aja bohong. Takut juga kita kan kalau seandainya pasiennya salah diagnosa dan sebagainya kan. Nah, kalau mau jadi dokter tentu komitmen juga harus jelas, kita niatnya harus lurus, harus konsisten, harus kreatif, dan 4 harus pengalaman, punya jam terbang. Nah, itulah kita supaya kapabilitasnya meningkat menjadi seorang yang lebih berkualitas hidupnya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, ini sambutan dari saya mungkin agak panjang, mohon maaf. Mudah-mudahan sahabatku semua bisa sukses dalam menerapkan literasi dalam kehidupan ini dan memiliki kualitas hidup manusia yang bagus, yang baik, yang lebih tinggi daripada negara-negara lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Novebri udah mau memberikan sambutannya untuk acara kita ini. Gimana nih sambutan dari Bapak Novebri? Tadi penyampaian materinya sangat bagus banget ya buat kita ya. Nah, ini teman-teman kira-kira masih semangat nggak nih untuk memulai inti acara kita? Masih semangat nggak? Yuk bisa kasih reaction-nya yuk di kolom chat. Wah, nih sebelum aku mulai ke inti acara, aku pengen ngasih informasi dulu ke kalian berita gembira supaya kalian nambah semangat. Kira-kira pada mau tahu nggak sih beritanya apa? Ada yang mau tahu nggak? Oke, beritanya itu nanti kita bakal pilih 3 peserta terbaik. Nah, 3 peserta terbaik ini akan mendapatkan hadiah menarik dari kita loh. Nah, makanya nih peserta di sini yuk on cam dari awal hingga akhir acara. Dan untuk nanti penanya yang terbaik bakal mendapatkan hadiah juga loh. Nah, makanya yuk on cam yuk yang belum on cam. Karena nanti panitia bakal memantau kalian. Ini udah pada on cam semua kan ya? Yang berhalangan nggak apa-apa. Udah on cam. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja yuk ke inti acara kita, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita yang hebat-hebat. Sebelum masuk ke inti acara, aku ingin nyapa dulu nih Kak Zahra selaku moderator di acara kita yang akan menyambut narasumber kita yang hebat-hebat. Halo Kak Zahra. Halo Kak Taskia. Halo. Gimana nih Kak Zahra, udah siap belum? Insya Allah siap. Sehat-sehat Kak. Iya Kak. Oke Kak, untuk waktu dan layar aku persilakan ke Kakak ya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra. Di sini sebagai moderator menggantikan Kak Hanum karena Kak Hanumnya berhalangan. Sebelumnya mohon maaf tidak memakai virtual background karena ada kendala di laptop saya. Oke, boleh dari pihak panitia share screen-nya. Oke, kita bakal kenalan sama
narasumber pertama kita, Miss Eva Sidabutar. Berikut biodata Miss Eva Sidabutar. Miss Eva Sidabutar adalah seorang konsultan pendidikan dengan latar belakang psikologi dan manajemen pendidikan. Wow. Lebih dari 20 tahun berkarir sebagai guru anak spesialis, konselor, dan kepala sekolah. Miss Eva juga penggagas Rumah Aruna, sebuah preschool dan kindergarten berbasis Montessori di Serpong, Tangerang. Miss Eva juga aktif di Rumah Aruna dan Aruna SPC, aktif menulis buku cerita anak. Next. Karya-karya dari Miss Eva Sidabutar. Di dalam seri Mengenal Emosi, ada 6 buku, yang mana masing-masing buku mengenalkan 6 emosi dasar manusia. Salah satu buku seri tersebut yang sudah terbit adalah buku Mengapa Gagak Terkejut. Di sebelah ada fotonya, ada foto bukunya ya. Sedangkan seri Gerak dan Literasi sudah terbit 2 buku, yaitu Sinar Matahari dan Awan Putih. Buku-buku tersebut bisa dilihat di IG Literasi Aruna. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, itu bisa lihat di IG-nya Literasi Aruna. Oke, sekian perkenalan narasumber kita. Langsung aja kepada Miss Eva Sidabutar, pemaparan materinya dipersilakan. Terima kasih Kak Zahra, terima kasih sudah hadir. Ini kayaknya sama seperti Pak Dani, kayaknya kita sedikit 10% dari generasi X kayaknya Pak. Jadi saya manggilnya ini adik-adik, tapi saya pengen dianggap masih generasi Y. Jadi gimana nih? Kan kita generasi millennials, transisi antara X dan Y. Jadi mungkin biar adil, saya panggil semua kakak-kakak aja lah ya. Jadi boleh. Ini punten-punten walaupun mungkin sudah ada yang lebih senior atau yang masih lebih di bawah saya sama ratakan manggilnya kakak ya. Nah hari ini saya dikasih waktu sama panitia sekitar 20 menit untuk menyampaikan materi. Dan materi yang akan saya sampaikan lebih memang membukakan pikiran untuk kita berpikir bahwa sebenarnya selama ini ketika kita bicara soal literasi, khususnya karena saya dan Miss Anjani bergeraknya di literasi anak, saya pengen mengajak kita semua kakak-kakak nanti berpikir kira-kira kalau selama ini kita belajar membaca dan menulis itu menjawab nggak sih perkembangan literasi anak, menjawab nggak sih perkembangan literasi daerah kita, menjawab nggak sih perkembangan daerah literasi Indonesia dan seterusnya. Itu yang nanti saya mau ajak kita sama-sama melihatnya gitu ya. Tapi sebelumnya saya boleh izin share screen mungkin panitia, saya boleh dikasih akses. Tadi Miss Anjani mewakili sahabat literasi Aruna tadi ingin menyampaikan sebuah video. Sekarang saya mewakili Miss Anjani, saya izin 2 menit saya share ya sedikit profil kita. Itu hanya semacam storytelling dari kami tentang siapa sahabat literasi Aruna ya. Jadi saya minta waktu 2 menit untuk berbagi siapa kami dulu. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak hal yang kita ketahui. Semakin kita belajar, semakin banyak juga tempat yang kita kunjungi. Kutipan Dr. Seuss ini menggambarkan betapa luas manfaat membaca. Tapi sayangnya banyak orang tidak suka membaca. Kami mengamati ada 3 alasan mengapa seseorang tidak suka membaca. Alasan pertama, karena tidak semua orang dibesarkan dalam lingkungan keluarga pembaca. Alasan kedua, tidak semua orang dididik oleh lingkungan sekolah di mana membaca menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan alasan ketiga, tidak semua orang, khususnya anak-anak, memiliki akses yang luas terhadap buku bacaan. Hal inilah yang menggerakkan kami mengembangkan sahabat literasi Aruna. Agar orang dewasa, terutama orang tua dan guru, tidak terjebak sekedar mengajarkan anak bisa membaca dan menulis, namun lupa membangun kecintaan akan buku. Dan pastinya kami juga ingin memberi kesempatan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan akses akan buku untuk mendapatkan karya-karya kami. Sahabat literasi Aruna digagas oleh 2 pribadi beda generasi yang sama-sama ingin memulai petualangannya di dunia literasi.
Saya sendiri, Eva Sidabutar, seorang pendidik anak usia dini. Dan ini sahabat saya Anjani, seorang ilustrator muda. Kami sama-sama minim pengalaman di dunia literasi. Namun semangat yang kami curahkan tentunya maksimal. Karya-karya kami persembahkan untuk semua anak-anak Indonesia, di mana bagi siapapun yang membeli buku-buku karya kami, Anda juga sekaligus mendonasikan karya-karya kami untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan akses akan buku. Buat kami, berapa banyak buku yang akan berhasil disalurkan tak jadi masalah. Yang terpenting semangat ini terus menyebar dan semakin banyak orang mau mengambil bagian. Karena bagi kami, buku kita, buku mereka. Terima kasih. Baik, itu perkenalan dari kami, sahabat Literasi Aruna. Saya langsung ke materi saya ya, kakak-kakak ya. Saya diberikan tema, panitia memberikan tema literasi di era modern dan pengaruhnya pada generasi muda. Saya langsung terintimidasi begitu mendengar kata generasi muda. Saya merasa masih bagian dari generasi muda kok ya. Tapi untuk memastikan, biar kita nggak salah persepsi ya kakak-kakak yang hadir sini, biar kita nggak salah persepsi, saya mau nyamain persepsi dulu. Ini kan ada beberapa kata yang bisa jadi perdebatan gitu ya. Generasi muda, saya masih masuk nggak nih? Tampang saya masih cocok nggak nih ya? Atau misalnya anak-anak kita mungkin yang sudah punya putra dan putri, masuk generasi muda nggak ya? Nah, sekedar menyamakan persepsi, mari semua di kolom chat ya. Kita akan samakan persepsi terhadap 3 kata ini. Kata era modern, generasi muda, dan literasi. Biar nggak salah langkah kita ya. Kita samakan persepsi, monggo di kolom chat kakak-kakak semua silakan. Kira-kira kalau bicara soal era modern, menurut kakak-kakak yang ada di sini, ini ada sekitar berapa nih? 700 orang gitu kira-kira. Kira-kira kapan era modern dimulai? Silakan di kolom chat. Menurut kita, menurut kakak-kakak, kapan era modern dimulai? Silakan di kolom chat. Wah, langsung ada nih, ditandai dengan perkembangan teknologi 2017 dari dulu. Wah, iya dari zaman manusia gua. Betul, bisa jadi gitu ya, dari tahun 2000-an. Nah, dan seterusnya. Wow, abad 2000-an. Ketika ada mungkin saat kita lahir, Miss. Wah, oke. Ya, baik. Nah, sambil jalan ya. Lalu bagaimana dengan, kalau tadi kita sudah sama-sama jawab kapan era modern itu dimulai, bagaimana dengan orang-orang yang tergolong generasi muda? Coba kita samakan persepsi. Siapa sih yang dinamakan generasi muda? Yang mana sih yang namanya generasi muda? Boleh di kolom chat. Yang kelahiran 1900-an, 1800 Masehi. Oh, ini tadi mungkin modern maksudnya ya. Bukan generasi mudanya. Generasi yang lahir di tahun 2000-an. Oke. Silakan di kolom chat, kira-kira generasi muda itu yang lahir di tahun berapa atau yang kira-kira masuk usia berapa nih saat kita bicara sekarang? Generasi yang masih produktif, generasi yang sudah mulai masuki masa produktif, usia produktif. Wah, pakai istilah berat nih, produktif. Baiklah. Oke, nah sekarang yang ketiga pertanyaan saya. Nggak apa-apa sambil kalau ada yang masih mau chat, masukin informasi di kolom chat, boleh ya. Yang terakhir nih, kalau kita bicara soal literasi, tadi menarik juga Pak Dani sempat bicara soal digital literacy gitu ya. Kira-kira dari semua ini ada berapa nih? Ada 6 nih. Dari 6 ini kira-kira mana yang tergolong literasi? Boleh dituliskan angkanya saja. Nomor berapa saja yang sebenarnya tergolong literasi? Silakan di kolom chat. Ada yang bilang 1 hingga 6. Semuanya sih Kak. 1 sampai 6, 1 dan 6. Wah, ini pada sakti mandraguna semua kayaknya. Semuanya gitu ya. Oke, baiklah. Nah, kita mau samakan persepsi. Tadi sudah banyak pendapat yang masuk. Terima kasih pendapatnya. Tapi ada baiknya saya awali dengan menyamakan persepsi dulu ya. Nah, jadi kalau kita bicara soal era modern, sebenarnya ya waktu yang pasti itu ya mungkin jadi perdebatan juga gitu ya. Tapi kalau kita boleh samakan persepsi di acara ini, ya yang pasti era modern itu yang mungkin ya sekarang ya inilah penggunaan PC dan sebagainya itu ya, itu era modern yang di saat anak-anak udah main, oh ini masih jadul nih sebenarnya nih gamenya ini ya, yang anak-anak sekarang sudah pakai iPad dan sebagainya, itu kita asumsi samakan persepsi era modern. Yang era handphonenya kalau zaman dulu itu yang jadul jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Kalau era modern jatuh ke lantai, layarnya yang pecah. Nah itu era modern, kita samakan persepsi ya.
Jadi kalau bicara era modern adalah yang tadi itu saya sampaikan, ya. Lalu bagaimana? Jadi berarti kita sepakati era modern itu ditandai dengan perkembangan teknologi. Mungkin zaman dulu memang teknologi sudah ada. Tadi ada yang bilang sejak zaman manusia gua, gitu ya. Benar, mereka pakai batu untuk berkebun dan sebagainya atau apa itu, iya betul juga, gitu ya. Tapi harus ada upgrade-nya juga. Jadi teknologi itu bicara soal perkembangan juga, ya. Nah, bagaimana dengan generasi muda? Samakan persepsi lagi. Nah, ini kebetulan ini ada mama saya, nih salah satu di sini ada mama mertua saya. Kira-kira kalau menurut kakak-kakak, yang mana yang generasi muda? Yang duduk di kursi atau yang berdiri di belakang? Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Ini lagi ngantri vaksin ini. Yang mana yang generasi muda? Yang duduk di depan apa yang di belakang? Yang berdiri di belakang? Yang generasi muda yang di depan. Generasi mudanya yang di depan. Oh ya, ada yang bilang di belakang. Nah, kalau saya sekedar menyamakan persepsi, ya yang dinamakan generasi muda ya udah kelihatan dari gayanya. Ini mama-mama, aku kakak, eyang uti gitu, eyang kita tuh kalau suruh ngantri, ya mereka diem aja gini ngantri. Tapi lihat anak-anak muda yang ngantri di belakang, pasti pakai handphone. Nah, kalau misalnya lagi nggak pandemi ini pasti pada ngobrol nih mama-mama gitu ya, ibu-ibu ya. Nah, itu generasi muda gitu. Nah, kalau bicara soal rentang usia gitu ya, sebenarnya ada satu buku namanya The Fourth Turning gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kakak-kakak punya kesempatan untuk bisa baca buku ini gitu ya. Buku ini keren banget. Jadi dia memetakan perkembangan generasi-generasi di Amerika sebenarnya. Tapi banyak perkembangan generasi di Amerika itu ada kesejajarannya dengan perkembangan generasi di Indonesia. Jadi katanya ini adalah rentetan generasi gitu ya. Nah, saya harus mengaku saya masuk di generasi X. Nah, kakak-kakak boleh lihat kira-kira kakak-kakak tergolong generasi yang mana ini ya. Walaupun saya nggak mau terjebak sama paradigma generasi X, jadi saya masuk di generasi Zennials. Jadi perbatasan antara X dan millennials gitu ya. Nah, kalau bicara soal generasi muda, maka kita bicara soal generasi yang lahir di tahun 1982 sampai sekarang sebenarnya. Jadi generasi-generasi yang masuk di penggolongan Y, X, Z gitu ya, alfa, dan sekarang namanya alfa, dan nggak tahu nanti setelah ini apa lagi namanya gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan generasi muda. Dan saat ini saya akan lebih banyak membahas sebenarnya untuk konteks generasi muda yang usianya 6 tahun ke bawah sih sebenarnya, tapi sedikit banyak pasti kita bisa belajar nanti. Nah, bagaimana dengan literasi itu sendiri? Tadi sudah menyamakan persepsi soal apa itu era modern, apa yang mana saja yang masuk dengan generasi muda, bagaimana dengan literasi. Nah, Forum Ekonomi Dunia bilang bahwa sebenarnya ada 6 literasi dasar. Jadi betul tadi kakak-kakak sudah menyampaikan di kolom chat, semua hal ini termasuk literasi. Nah, sekarang kita akan pertajam dengan membahas literasinya itu sendiri. Dan tadi Pak Novebri udah bicara banyak soal bagaimana di tengah era modern ini, di tengah digital disruption tadi disampaikan Pak Dani, maka keterampilan 4C dan bahkan sekarang udah lebih ini sangat dibutuhkan. Nah, kita akan lihat keterampilan 4C ini apa hubungannya dengan literasi nanti. Saya punya gambar. Kira-kira kalau ini misalnya kita murid SD lah, ya, lalu mau ujian, terus tiba-tiba pas datang ke sekolah, tiba-tiba di depan sekolah kita ada tulisan ini. Kira-kira kita akan senang-senang, gitu, atau kira-kira gimana nih kakak-kakak responnya membaca ini? Atau ada yang salah dengan spanduk ini? Boleh di kolom chat. Kira-kira kita senang atau apa nih? Nah, sebagai orang dewasa, kita pasti langsung ngakak gitu. Ya, ini yang ngetik ini adminnya nih gimana nih, admin sekolah nih salah ketik, udah keburu dicetak ya udah dipajang gitu ya. Tapi kita tahu pasti bahwa ini harusnya tulisannya harap tenang ada ujian. Nah, kenapa kita bisa tahu ini salah? Karena kita punya kemampuan literasi. Ya, lagi-lagi. Misalnya nih, kakak-kakak habis olahraga peringatan. Terus ya udah, aduh peringatan, langsung ke minimarket mau beli minuman ceritanya. Lalu di minimarket itu di etalasenya kita langsung menuju ke area minuman dingin dong. Nah, ini dia. Pas mampir ke area minuman dingin, yang kelihatan ini kakak-kakak.
Kira-kira kita ambil nggak nih minumannya? Ambil, boleh angkat tangan, boleh pakai emoticon, pakai ini tanda jempol, ada nggak ya? Nggak ada pasti. Nah, kenapa kita nggak mampir dan langsung ambil itu minuman ringan yang terpajang di situ? Ya karena kita paham bahwa sebenarnya itu salah, gitu kan ya. Jadi kita ini sebenarnya tahu, oh ini salah cetak nih, salah tulis gitu ya. Ini mah minuman buat nyamuk. Nah, itulah keterampilan literasi dasar. Ada satu kata yang menjadi garis bawah dari kata literasi ini, kakak-kakak, yang adalah pemahaman. Nah, saya mau lagi nih ngasih contoh. Saya baru dapat berita, kakak-kakak. Jadi ternyata ditemukan ada yang namanya the tree octopus. Miss Anjani minta tolong boleh dikirimkan linknya ke kolom chat ya. Jadi ada namanya, ini juga baru nih, baru tahu nih. Ternyata ada satu spesies gurita yang hidupnya di pohon. Dan ini binatang langka. Percaya nggak, kakak-kakak? Kalau nggak percaya, ini ada literaturnya. Ada sumbernya. Kak Anjani akan kirimkan sumbernya. Silakan, Kak. Monggo diketik kalau nggak percaya. Ada loh. Jadi saya bawakan fakta ini ceritanya. Percaya sih, Kak. Ayo, Kak Nurisnayanti, monggo diklik kalau bisa itu. Ada loh. Ayo, pada percaya nggak sekarang? Sudah diklik? Saya kasih waktu ya untuk ngeklik sebentar. Ada loh. Udah pada buka? Saya coba sambil buka ya. Percaya tuh Kak Adelia, karena ada ya, karena ada buktinya, betul. Jadi ternyata memang ada yang namanya the tree octopus. Ya, kalau nggak percaya boleh klik nanti ya. Nah, tapi kakak-kakak, saya ngibulin. Saya ngapusi semuanya, saya ngebohongin semuanya. Saya baru menyebarkan berita hoax. Karena ternyata, nah yang bilang percaya tertipulah ya gitu ya. Karena ternyata the tree octopus ini nggak ada. Jadi nggak ada tuh spesies gurita yang bisa tinggal di pohon, nggak ada. Tapi ada seseorang yang dia mau memberitahukan ke kita, iya kena hoax Kak, betul. Tertipu. Dia mau beritahukan ke kita bahwa kita itu digital literacy-nya rendah. Begitu terima sesuatu asal ada di internet, apalagi ada data-datanya tuh ya, kalau kakak-kakak lihat ya, ada buktinya, ada sumbernya, ada referensinya, wah benar adanya yang namanya gurita pohon. Tertipulah kita, gitu ya. Jadi ternyata kalau bicara soal digital, bicara soal literasi, bicara soal satu kata yang namanya pemahaman, gitu ya. Jadi itu kata kuncinya sebenarnya. Nah, kalau bicara soal pemahaman, artinya kita nggak bisa dong menjebakkan diri kita. Kalau kita guru nih ya, apalagi saya bicara soal anak usia dini, kita nggak bisa menjebakkan anak-anak kita sekedar bisa membaca, tapi mereka nggak paham apa yang dibaca. Jadi ceritanya, saya nggak bisa tuh ngajarin anak saya, oh ada the tree octopus, silakan baca. Mereka bisa baca, tapi mereka nggak paham bahwa itu ternyata hoax, gitu ya, bahwa itu ternyata sengaja dibuat oleh seseorang untuk membuktikan bahwa Sepertinya Miss Eva-nya lagi ada kendala ya. kayaknya mental ya. Yang membajak saya karena saya menolak kebodohan digital, mungkin kebodohan literasi. Oke, enggak ya. Saya lanjut ya, kakak-kakak ya. Tadi saya sempat mental, mohon maaf. Nah, lalu pertanyaannya sekarang kan, bagaimana mengembangkan literasi pada generasi alfa? Karena kita di Aruna, kita specialty-nya emang ke anak usia dini. Mudah-mudahan ada kakak-kakak yang di sini adalah seorang guru atau sudah menjadi orang tua, ini bisa jadi masukan gitu ya. Lalu gimana caranya mengembangkan literasi pada generasi alfa? Generasi alfa itu generasi yang kurang lebih lahir di tahun yang ada di slide ini ya. Nah, saya mencatat bahwa ketika kita bicara soal membaca, maka sebenarnya tidak sesederhana hanya ngajarin baca aja. Tapi ada satu proses yang namanya decoding. Apa sih proses decoding itu?
Saya kasih ilustrasi ya kakak-kakak ya. Zaman dulu kalau kita baca, ini kebetulan secondary kamera saya mati, jadi saya pakai, oke saya off-kan ini saya dulu ya, saya off-kan virtual background saya dulu, sebentar. Nah, kakak-kakak zaman dulu sama nggak sama saya bacanya? Diajarin ini Budi, sama nggak? Satu era nggak sih kita? Jangan-jangan nggak beda, beneran beda era. Sama nggak ya? Sama ya? Sama, oke. Sekarang kita coba membaca. Saya mau ngajarin kita, saya mau ngasih tahu kita apa yang namanya proses decoding ya. Boleh nyalakan mikrofonnya, nggak apa-apa, rame biar seru ya. Silahkan nyalakan mikrofonnya, ceritanya kita di kelas ya. Saya ibu guru ngajarin baca. Apa itu namanya proses decoding? Oke, siap, nyalain kamera, nggak apa-apa, rame sedikit. Anak-anak, hari ini kita akan belajar baca ya. Ini huruf apa, nak? B. B. Lalu ini huruf apa, nak? U. Miss. Ini huruf apa? D. Miss. D. Lalu ini terakhir huruf apa, nak? I. Huruf I. Dibacanya? Nah, mulai ketawa-ketawa sendiri kita. Boleh dimatikan mikrofonnya? Nah, kakak-kakak, ternyata tidak segampang yang kita pikirkan yang namanya literasi, karena butuh ada pemahaman. Dan ternyata kalau bicara soal membaca, itu tidak ternyata semata-mata menggabungkan huruf. Kalau misalnya menggabungkan huruf, kan artinya harusnya ini dibacanya bukan Budi, tapi Beudei. Kok kita tahu bacanya Budi, bukan Beudei? Nah, itulah proses decoding. Jadi proses decoding itu adalah proses di mana kita mentranslate, menerjemahkan simbol-simbol menjadi kalimat, menjadi kata. Dan itu nggak gampang. Buat kita sekarang gampang, kita nggak terjebak. Tapi kenapa banyak anak sulit membaca? Karena yaitu proses decodingnya sulit, gitu ya. Dan proses decoding di anak-anak ini perlu diawali dengan pemahaman yang konkret. Jadi kalau misalnya di sini ada ibu guru, kalau anak-anaknya sulit membaca, ayo ditarik ke belakang, dikasih contoh yang konkret. Misalnya kita ajak mereka membaca batu, kata batu, biarkan mereka pegang batunya itu. Supaya apa? Pemahamannya lebih nyata, lebih konkret, gitu ya. Nah, ini saya mungkin lewati saja karena faktor waktu ya. Sebenarnya kalau bicara soal anak usia dini, maka yang perlu kita bangun adalah sebenarnya imajinasi, higher order thinking, bukan fantasi. Gitu ya. Jadi kalau kita di Aruna, kita memang mengarahkan anak-anak untuk lebih banyak baca-baca buku yang imajinasi ketimbang yang fantasi. Karena kalau fantasi itu pengalamannya tidak nyata, kalau imajinasi itu pengalamannya nyata. Ya, oke, ini saya lewati saja. Nah, bagian penutup mungkin dari saya ini sekedar untuk membukakan pikiran. Jadi kalau kita orang dewasa, baik kita guru atau baik kita guru atau orang tua, kira-kira kalau kita mau membantu pemahaman anak-anak yang kecil-kecil itu, tugas kita apa sih supaya mereka nggak sekedar suka membaca, nggak sekedar bisa baca, tapi paham apa yang dibaca. Nah, itu kita harus apa? Saya mencatat ada 3 hal. Ya, yang pertama itu mencintai buku. Jadi kita harus memodelkan ke anak-anak mencintai buku dan mengajak anak untuk paham apa yang mereka baca. Dan inilah yang dikenal dengan istilah praliterasi sebenarnya. Jadi bukan semata-mata ngajarin anak baca. Nah, yang ketiga baru mengajarkan membaca, dan kebetulan kita kalau di rumah Aruna kita mengadaptasi pendekatan Montessori untuk mengajarkan anak membaca. Nah, bicara soal modeling, bukan artinya modeling yang kayak gini ya kakak-kakak ya pastinya ya. Modeling di mana kita sendiri pun sebagai orang dewasa menjadi pembaca. Itu adalah poin paling penting untuk meningkatkan literasi anak. Kalau kita nggak suka baca, ya anak kita itu nggak akan suka baca juga. Ini contoh murid di kelas di sekolah kita. Kalau kakak-kakak boleh lihat nih bukunya, ada yang bisa kelihatan nggak nih judulnya? Bukan buku cerita anak. Iya, itu bukunya keterampilan dasar P3K. Nah, kenapa anak-anak itu betah dibacakan buku kayak gini, padahal itu nggak ada gambarnya, nggak ada gambar sama sekali, dan isinya apa? Penata layanan luka bakar. Nah, yang kayak gitu. Kenapa dia suka membaca?
Karena dia melihat model guru-guru di Rumah Aruna semua suka baca. Dan ketika saya baca ini, dia nyamper, pengen dibacain juga. Sampai ini anak yang lebih kecil sampai aduh pusing, nggak tahu ini apa yang disebut Miss Eva gitu kali ya. Tapi lihat bagaimana mata anak ini sungguh-sungguh menatap ke tulisan-tulisan itu dan benar-benar menunjukkan minat untuk membaca. Ya, nah jadi poin saya itu saja mungkin. Jadi selamat menjadi model buat anak-anak. Mari terus jadi pembaca. Itu dulu kali dari saya. Nanti bisa dipertajam pas diskusi ya. Terima kasih Kak Zahra. Wah, makasih banyak Miss Eva atas pemaparan materinya. Sangat bermanfaat ya buat zaman sekarang mengenai literasi. Itu penting banget emang. Ayo untuk teman-teman peserta, dibuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau diketik di kolom komentar, nanti saya akan bacakan. Siap. Kepada Kak Rizky Pratomo, boleh pertanyaannya? Ya, halo, selamat sore. Sore. Iya, ingin bertanya dengan Kak Eva ini. Halo, bisa terdengar suara saya? Terdengar, Kak? Iya. Bisa. Ini bagaimana sih kita mengedukasi kaum milenial sekarang untuk melek terhadap literasi digital ya? Karena selama ini kan untuk literasi masyarakat kita masih agak kurang dibandingkan dengan masyarakat luar ya. Jadi bagaimana mengedukasi generasi milenial dan anak-anak muda sekarang untuk giat melakukan literasi digital. Itu aja tanya saya. Boleh Miss Eva dijawab terlebih dahulu? Baik, terima kasih Kak Rizky. Saya akan jawab, tapi konteksnya mungkin untuk di konteks saya yang bergelut di bidang pendidikan anak usia dini ya. Jadi pertanyaannya saya bahasakan ulang bagaimana caranya kita meyakinkan atau mengembangkan kemampuan digital literasi di antara mama-mama yang punya anak, gitulah ya ceritanya ya. Nah jawabannya adalah sebenarnya gini, banyak orang bilang, aku nggak mau anakku tersentuh digital, nanti jadi kecanduan, kan biasa gitu mama-mama yang nggak mau, kena pandemi gitu ya, kena pandemi di mana semua berdigital gitu ya tadi. Nah, jadi sebenarnya kalau poin-poin dari saya adalah satu hal, jangan menjadikan digital itu menggantikan pengasuhan kita, itu sih poinnya. Jadi jangan takut sama hal-hal berbau digital, handphone, tablet, laptop gitu nggak apa-apa, anak kecil-kecil itu nggak apa-apa diperhadapkan sama hal-hal itu, karena dunia mereka akan bergulut di hal itu. Sampai ada istilah kan mereka itu adalah digital native, warga negara digital gitu ya. Sampai ada yang mengistilahkan mereka itu anak kecil-kecil itu nanti generasi apa 5.0 apa berapa gitu katanya. Jadi memang mereka itu adalah warga negara digital. Jadi adalah sesuatu yang mustahil kalau kita menjauhkan mereka dari digital. Tapi jangan jadikan digital itu pengganti pengasuhan kita. Jangan jadikan digital itu pengganti pendidikan kita. Dalam arti ya jangan jadikan handphone itu sebagai pengganti kita ngasuh anak. Jangan jadikan itu babysitternya anak. Itu aja sih kali Kak yang paling poin pertama gitu ya. Jadi jangan jauhkan digital, tapi jangan juga pokoknya jangan jadikan itu penggantinya. Nah, lalu yang kedua adalah sebenarnya bicara soal digital literacy di anak usia dini, di awalnya sebenarnya memang dari buku, gitu ya. Jadi ketika mereka mencintai buku, ketika kita arahnya adalah bukan supaya bisa baca, tapi supaya suka buku, itu akan membuat mereka juga menganggap, misalnya mereka lagi nonton, ya udah itu sekedar informasi, bukan sesuatu yang menghibur mereka. Ya sama seperti buku. Kesenangan membaca buku itu kita tingkatkan supaya apa? Ya mereka baca buku karena seneng, bukan karena harus baca buku. Itu sih. Nah, kebetulan kalau di konteks kita di Rumah Aruna, memang kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk orang tua untuk mengarah ke sana. Jadi dua hal itu Kak. Jangan jauhkan anak dari digital, tapi jangan jadikan itu pengganti pengasuhan atau pendidikan. Kedua, yang memang harus dilatih, parents training. Itu dan itu memang gerakan yang kita lakukan juga saat ini. Gitu sih Kak. Dari saya. Oh iya, tambahan satu lagi sedikit, apa perlu pendampingan anak seperti itu dalam untuk literasi digital, penggunaan digital? Masih perlu pendampingan atau kita lepas? Betul. Makanya jangan sampai menggantikan pengasuhan dan pendidikan kita.
Ya kan, kalau misalnya menggantikan artinya kan kitanya ngapain, dianya kita kasih tablet, jadi babysitternya tablet jadinya gitu kan. Terus kita tinggal. Nah, yang pasti yaitu harus tetap didampingi. Makanya jangan sampai menggantikan pengasuhan atau pendidikan kita. Itu dia. Poinnya sama, Kak. Oke, terima kasih atas Oke, terima kasih Kak Rizky Pratomo atas pertanyaannya. Semoga penjelasan dari Miss Eva bisa menjawab pertanyaan Kak Rizky. Selanjutnya, Kak Anissa Irmanita dipersilakan. Halo Kak, apakah suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Jadi terkait dengan milenial zaman sekarang yang hobi itu membacanya tuh via digital seperti membaca e-book, dan kalau novel pun mereka lebih ke aplikasi seperti Wattpad dan novel lainnya, aplikasi membaca novel lainnya. Pertanyaannya, apakah ini tuh berdampak positif terhadap dunia literasi atau malah ini berdampak negatif gitu? Karena mereka tidak membaca wujud dari buku, tapi mereka membaca yang digitalnya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anissa. Boleh Miss Eva dipersilakan. Oke. Saya kembali meng-highlight, menggarisbawahi kata memahami sih sebenarnya. Jadi kalau bicara soal membaca, sebenarnya bacanya mah ya udah ya baca aja ya, tapi yang lebih penting itu kan memahami. Jadi kalau bicara soal mau pakai buku digital, mau pakai buku biasa, sebenarnya itu hanya media. Tapi apakah dia paham apa yang dia baca? Sama kayak tadi website tadi loh Kak, gitu ya. Itu kan lucu tuh ya. Kita ketipu gitu ya. Karena apa? Kita tidak paham, kita tidak baca sampai bawah mungkin ya. Kita tidak benar-benar meneliti. Kalau kita baca sampai semua gitu ya, nanti mungkin kakak-kakak bisa ambil waktu untuk baca lebih detail. Itu kalau kita baca semua ketahuan kalau kita dikibulin. Nah, artinya apa? Bicara soal digital literasi atau digital yang non literasi atau literasi yang non digital itu hanya masalah media. Tetapi kata kuncinya apa? Pemahaman. Nah, anak-anak zaman dulu gitu ya, disuruh baca itu kan males. Kenapa? Karena ya itu harus ribut, harus mengeja. Kebayang nggak sih mengeja itu ada berapa? 26 huruf, terus nanti harus digabungkan jadi kosakata 26. Konsonan itu ada vokal itu ada berapa? 5 kali. Wah, dia harus menghafalkan berapa suku kata. Oh, pokoknya membaca itu begitu memberatkan. Kenapa? Karena orang zaman dulu hanya mengajarkan membacanya aja, tapi nggak mengajarkan mencintai buku. Jadi poin saya Kak, nggak apa-apa medianya apa aja nggak masalah sih, nggak akan sampai terjebak jadi digital freak gitu, enggak lah. Tetapi poinnya di pemahaman. Itu sih. Itu mungkin dari saya Kak. Oke, semoga Kak Anissa pertanyaannya terjawab dengan baik ya oleh Miss Eva. Terima kasih Mas Eva atas pemaparan penjelasannya. Saya mohon maaf sekali ini untuk para peserta yang bertanya di raise hand maupun chat. Karena keterbatasan waktu, mungkin dicukupkan dulu. Hanya 2 ya Miss Eva. Maaf sekali. Oke, selanjutnya kita ke narasumber selanjutnya. Boleh Kakak Panitia share screen? Siap. Sekarang kita masuk ke narasumber kedua, ada Bu Amalia. Yuk kita kenalan lebih lanjut. Berikut biodata dari Bu Amalia. Memiliki nama lengkap Rizka Amalia, biasa dipanggil Rizka, Alia, dan Amalia. Lahir di Surabaya 2 Februari 1988. Memiliki riwayat pendidikan di SDN 1 Kerembangan, Taman Sidoarjo, SMPN 1 Taman Sidoarjo, SMAN 1 Krian Sidoarjo, lalu melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Surabaya, memilih jurusan Sastra Indonesia. Bu Amalia berprofesi sebagai guru, penulis, editor. Wah, keren banget. Aktivitas organisasi yang diikuti, pertama ada Komite Sastra, ada anggota Malam Puisi Sidoarjo, dan anggota Asosiasi Film Sidoarjo. Next. Berikut ada karya-karya dari Bu Amalia. Di sebelah kiri ada dengan judul Wajah yang Berbeda. Di sebelah kanan ada Menghidupkan Semangat Baca Anak. Lanjut.
Ketiga buku ini juga karya-karya dari Bu Amalia loh. Di sebelah kiri ada Anugerah dari Langit. Di tengah, Wajah yang Berbeda. Sebelah kanan, Pesan Rahasia. Keren banget Bu Amalia, harga karya-karyanya. Hebat-hebat narasumber kita hari ini. Oke, lanjut saja kepada Bu Amalia. Pemaparan materinya, waktu dan screen dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar. Oke, terima kasih Kak Zahra. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, kakak-kakak. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada panitia, kepada Jiwa Persada, kemudian kepada sahabat literasi Aruna, dan teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Sebelumnya sudah ada Kak Eva ya, terima kasih banyak Kak Eva. Jadi tadi Kak Eva menjelaskan tentang generasi muda, kemudian literasi dan sebagainya, gitu kan. Nah, kalau saya bagaimana? Nah, bisa minta tolong panitia di share screen. Oke, jadi saya akan membawakan judul saya ini, Abad 21, sebuah tantangan dan sekaligus peluang ya. Di sini membangun budaya literasi generasi muda. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan gitu kepada dari Kak Eva tentang literasi itu sendiri. Nah, kalau saya sendiri di sini akan lebih membahas atau membuka wawasan kepada kakak-kakak semua tentang kalau kita sudah tahu literasi, terus mau ngapain gitu kan? Kalau kita sudah tahu pengertiannya, terus ngapain gitu? Dan apa sih sebenarnya dampak dari adanya literasi? Kalau kita berpikir ulang gitu tentang kehidupan ini, literasi ya. Orang banyak yang mengatakan bahwa literasi penting, kemudian sejak kapan literasi itu muncul gitu. Dan sebenarnya kalau kita mau flashback ke belakang gitu, literasi sendiri bukan sesuatu hal yang baru gitu. Next Kak. Jadi literasi itu bukan sesuatu hal yang baru gitu. Bahkan sebenarnya literasi itu sudah ada. Literasi kalau misalkan tadi dikatakan bahwa literasi itu adalah sebuah pemahaman gitu, literasi sudah ada gitu sejak dahulu. Dan di Indonesia sendiri diawali dengan adanya gerakan literasi nasional yang digagas oleh pemerintah gitu kakak-kakak. Dan kalau tadi di-share oleh panitia gitu kan. Nah, saya sendiri juga sebagai pengajar di salah satu sekolah, kebetulan saya mengajar di SDIT Insan Kamil Sidoarjo, dan sekolah kami juga memiliki program khusus untuk literasi, di mana kami konsisten untuk gimana sih mengembangkan literasi anak-anak, bagaimana meningkatkan literasi itu sendiri gitu, dan apa nanti yang akan didapatkan oleh anak-anak kita gitu ketika mereka belajar tentang literasi. Sama seperti kita ketika merenung gitu tentang kehidupan ini, sebenarnya apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini. Kalau tadi panitia menyampaikan gitu, wah hebat ya Kak, ada penulis juga, menjadi penulis, kemudian menjadi editor, kemudian tadi mungkin ke ini ya, mungkin terlewatkan gitu. Dan saya sendiri sekarang sedang belajar gitu di bidang perfilman gitu. Dan alhamdulillah kemarin bergabung juga di salah satu komunitas yang namanya Asosiasi Film Sidoarjo gitu. Selama ini saya lebih banyak bergerak di sastra dan sekarang mencoba untuk melebarkan sayap saya di dunia perfilman. Nah, kemudian apa yang kita cari dalam hidup ini gitu? Apakah hanya sebuah kesuksesan gitu? Ilmu kita, kemudian apa yang kita dapatkan, apakah kemudian itu akan memberikan manfaat gitu? Nah, semua itu tentu saja kita melalui proses tuh. Kita mencoba sesuatu, kemudian next panitia.
kita mencoba sesuatu gitu sampai akhirnya kita menjadi seseorang yang ahli gitu. Dan akhirnya kita menjadi sukses. Kita menjadi sukses dan seiring berjalannya waktu tiba-tiba kita dikejutkan gitu. Wow, ternyata dari mulai kita kecil sampai besar kita sudah melakukan apa saja ya. Dan tiba-tiba kita kemudian, oh dunia ini ternyata cepat ya berubah gitu. The world around us is change ya. The world around us is changing very fast gitu. Kalau selama ini digaung-gaungkan ada revolusi 4.0 gitu, revolusi industri 4.0, bahkan kalau kita juga mengikuti ternyata setelah 4.0 ini juga ada yang namanya 5.0. Next. Next. Nah, kita sedikit bermain-main gitu kan. Kita sedikit bermain-main, teman-teman nanti bisa dibuka ya mute-nya ya. Nah, kita coba bermain tebak kalimat. Tebak kalimat, next. Oke. Tebak kalimat di sini saya akan memute suara saya dan teman-teman nanti akan mencoba menebak apa sih sebenarnya yang nanti saya katakan. Siap ya teman-teman? Dan nanti jawabannya bisa dituliskan di kolom chat. Maaf panitia sebelumnya. Oke teman-teman, itu tadi adalah sebuah kalimat yang saya sampaikan. Kira-kira teman-teman apa ya kalimat yang saya katakan tadi ya? Kakak, oke dari ini. Oh ternyata ada yang satu alma mater ya ini di sini. Dari Kak Lulu membaca buku, kemudian Kak Lutfiana, saya udah baca buku. Kak Lulu membaca buku, kakak suka baca buku dari Kak Ana. Kemudian ada siapa lagi nih? Belum. Membaca buku, Bapak suka baca buku, oke. Ya, Bapak suka baca buku, berarti Ibu juga harus suka baca buku nih. Aku suka baca buku. Saya suka membaca buku. Saya suka baca buku. Oke. Nah, dari apa yang kita lakukan tadi ya, itu adalah proses kita untuk mencerna gitu. Apa sih sebenarnya yang mau disampaikan gitu. Dan jawabannya adalah saya suka membaca buku. Siapa yang jawabannya seperti itu ya? Ada oh Kak Dominikus nih. Wah keren ya, sakti nih. Saya suka membaca buku. Oke. Nah, berkaitan dengan saya suka membaca buku nih, ada beberapa poin-poin penting di sini. Yang pertama adalah apa itu literasi, kemudian mengapa sih literasi itu penting dan bagaimana cara kita membangun budaya literasi. Next. Untuk yang pertama, poin pertama yaitu apa itu literasi. Dan sudah disampaikan juga ya di Kak Eva tadi bahwa literasi itu adalah tentang pemahaman gitu kan. Literasi itu tentang sebuah pemahaman. Tapi untuk bisa memahami itu apa sih aspek-aspeknya gitu kan. Next panitia. Nah, coba sih kita mencoba untuk pemahaman tadi ya. Apa sih literasi itu teman-teman? Kalau tadi menyimak dari awal gitu kan. Menyimak dari awal. Nah, bisa dituliskan ke ini ya, kelewatan. Bisa dituliskan di kolom chat. Apa sih literasi itu?
Jawaban terbaik nih, peserta terbaik nanti dicatat ya panitia. Dari pemaparan tadi gitu. Kalau misalkan disinggung gitu kan, disampaikan oleh Kak Eva bahwa literasi itu adalah memahami atau ya, oke. Di sini ada Kak Faisal. Kata Kak Faisal, literasi itu apa? Literasi itu membaca. Kak Isan memahami. Kak Dominikus pemahaman. Oke. Oke, literasi adalah kemauan atau pemahaman. Wah, ini adalah peserta yang menyimak tuh ya dari awal nih Kak Eva. Dia yang membaca, memahami, kemudian ada yang kemampuan dan kegebaran membaca. Kak RRI. RRI Surabaya apa Sidoarjo nih ya? Literasi bukan sekadar membaca, tetapi lebih ke memahami. Oke. Kak Rizky Pratomo, kemampuan dan kegemaran membaca. Oke. Kak Lulu, membaca dan memahami. Nih peserta kita ada 6 juta nih di sini. Ini udah berapa nih? Windasari, literasi adalah kemampuan memahami pada apa yang dibaca. Oke. Nah, kalau membaca dari semua jawaban dari kakak-kakak semua, di sini nggak ada yang salah ya, semuanya benar. Literasi itu membaca, kemudian ada yang mengatakan literasi itu kemampuan memahami pada apa yang dibaca gitu, membaca, memahami gitu. Nah, tapi sebenarnya literasi itu sendiri apa sih? Next panitia. Literasi sendiri itu berhubungan dengan keterampilan berbahasa ya. Nah, keterampilan berbahasa ini ada 4 aspek. Menyimak, kemudian ada berbicara, kemudian ada membaca, ada menulis. Nah, disinilah ranah atau ruang lingkup dari literasi. Jadi kalau tadi teman-teman mengatakan literasi itu membaca, oke, nggak salah kok. Kalau misalkan kita memahami bahwa literasi itu membaca, ada juga yang memahami bahwa kemampuan gitu. Dan kita juga harus memahami juga gitu bahwa ketika sebuah informasi itu disampaikan, maka akan bisa berbeda gitu. Satu objek ternyata kita memotretnya dari berbagai sudut dan itu kemudian melahirkan sebuah pemahaman yang berbeda-beda dan ini sebuah kekayaan gitu. Nah, disinilah teman-teman. Keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, menulis. Siapa sih yang nggak pernah menyimak, ya kan? Siapa sih nggak pernah berbicara? Siapa sih yang nggak pernah membaca? Keempat, siapa sih yang nggak pernah menulis gitu? Saya yakin semua kakak-kakak di sini pernah melakukan gitu. Jadi selama ini kalau kita ngomongin literasi, sebenarnya literasi udah kita lakukan gitu. Tetapi ya itu tadi gitu kan. Informasi tentang literasi ini mungkin ya agak terlambat gitu kan. Dan disinilah titik tekannya kakak-kakak semua, teman-teman semua. Jadi kalau kita mau memahami literasi, maka kita perlu untuk bisa latihan ya dari 4 keterampilan berbahasa ini gitu. Namanya juga keterampilan gitu. Ketika kita semakin mengasah keterampilan ini, maka keterampilan ini akan semakin membuat diri kita menuju yang namanya satu tadi, seperti yang dikatakan oleh Kak Eva, yaitu apa? Pemahaman. Next panitia. Ya. Nah, kalau sudah paham bagaimana? Kalau sudah paham, apakah ya udah deh aku udah paham gitu. Sebenarnya apa sih yang dikatakan paham gitu kan? Apa yang dikatakan paham gitu? Pemahaman sesungguhnya adalah ketika seorang itu memahami sesuatu, maka ada sebuah perubahan yang terjadi. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita sadari bersama-sama teman-teman semua. Jadi literasi itu bukan sekadar kita tahu apa itu literasi, tetapi bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi kita gitu. Bagaimana cara kita membangun literasi itu sehingga pemahaman kita akan menciptakan sebuah perubahan. Dan tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Febri ya. Sepakat sekali gitu. Di dalam Islam kita mengetahui gitu. Ada sebuah firman Allah ya. Iqra, baca ya. Itu adalah
firman yang pertama kali turun gitu di muka bumi ini. Kenapa nggak perintah sholat gitu kan? Kenapa nggak perintah zakat? Kenapa nggak perintah puasa gitu? Tapi kenapa kemudian Allah menurunkan itu tuh yang namanya Iqra, baca ya, kepada seorang manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad ya, yang sesungguhnya beliau tidak bisa baca dan tulis. Jadi ya, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad saat itu ya, beliau itu nggak bisa baca dan tulis. Bayangin teman-teman ya. Tetapi mengapa kemudian turun firman ini ya? Disinilah sebenarnya titik tekannya adalah dihubungkan dengan karakter. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Febri juga gitu kan. Bahwa kita di sini ada dua hal nih. Yang pertama adalah karakter. Ya. Kenapa kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Gitu. Kenapa tidak diturunkan kepada orang yang memang bisa dan sudah menguasai gitu yang namanya baca tulis gitu. Disinilah pesan yang amat penting bahwa sesungguhnya kalau kita memiliki kemauan, kita memiliki tekad, maka kita pasti bisa. Ini penting nih buat teman-teman generasi muda ya. Dan dari orang yang tadinya tidak bisa membaca dan menulis, kemudian dituntun, ya kan? Dituntun agar bisa menyampaikan segala pesan yang memang menjadi tugasnya gitu. Nah, ini mengingatkan kita kembali gitu. Yuk kita refleksi lagi gitu. Jadi kalau dikatakan literasi penting, sangat-sangat penting gitu. Kuncinya satu, kita paham, ya, kita paham apa yang mau kita lakukan. Dari mana? Dari membaca. Dari mana orang mendapatkan sebuah pengetahuan gitu? Kalau tidak dari membaca, ya. Pertama dari membaca, kedua menyimak, menyimak apapun gitu. Bukan hanya buku pengetahuan ya. Kalau kita sekarang berada di generasi milenial, kita dihadapkan pada sebuah teknologi yang amat sangat canggih. Gitu. Nah, disinilah teman-teman, sebuah hal yang sangat penting yang harus kita bangun gitu. Sehingga literasi bukan sekadar gerakan, pengetahuan, tetapi kemudian muncul sebuah perubahan. Nah, kuncinya di situ teman-teman. Jadi ya kita refleksi kembali gitu, bahwa membaca adalah sebuah kewajiban, perintah yang harus kita ingat kembali gitu. Nah, pertanyaannya, literasi pentingkah? Next, panitia. Dengan hal seperti itu, pentingkah? Nah, mengapa literasi itu penting? Nah, di sini yang pertama adalah literasi akan membantu kita untuk membangun kapasitas diri kita. Ada sebuah ungkapan yang amat sangat selalu saya ingat gitu kan. Jika hari ini tidak lebih baik dari hari esok, maka betapa ruginya kita. Sekali lagi, membangun kapasitas diri. Ya, dengan literasi, dengan kesadaran literasi. Yang kedua, bahwa manusia bukan hanya sekadar makhluk individu, tapi manusia adalah makhluk sosial gitu. Maka literasi ini penting untuk apa? Gitu.
pemenuhan kebutuhan publik. Nah, ini berhubungan dengan kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Nah, kalau kedua-duanya kemudian sudah terwujud, apa selanjutnya? Maka kita akan membangun sebuah peradaban. Ada sebuah kabar ya teman-teman, mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu, di sini juga ada para guru, dosen, bahwa negara kita ini memiliki rancangan yang luar biasa gitu. Di 2045 ya, dengan segala perubahan yang amat sangat cepat ya. Apalagi dengan adanya corona gitu kan. Kita semakin menyadari bahwa ternyata bangsa kita siap nggak sih sebenarnya dengan perubahan-perubahan ini gitu. Membangun peradaban. Nah, kita coba flashback ke belakang gitu. Bahwa di negeri Baghdad dulu ada yang namanya khalifah ya. Khalifah yang amat sangat terkenal sekali. Siapa beliau? Khalifah Harun al-Rashid. Mungkin kakak-kakak semua ada yang sudah pernah dengar ya kan. Nah, apa yang dilakukan beliau gitu? Pada saat kepemimpinan beliau, peradaban besar itu ya sangat-sangat terasa gitu. Banyak sekali bermunculan para ilmuwan ya, yang pada saat itu ada yang ahli matematika ya. Kalau kita pernah mendengar Al-Khawarizmi, algoritma, semua itu dari mana? Ya kan? Bahwa kita ingat betul, kita sebenarnya memiliki peradaban besar. Kita sudah memiliki peradaban besar gitu pada saat itu. Ya. Dan itu bisa sebesar itu karena apa? Nah, kita pelajari itu. Karena begitu banyaknya orang yang menyadari betapa pentingnya membaca, membangun budaya baca dan tulis ya. Sehingga bahkan karya-karya mereka menginspirasi ya orang-orang barat ya ketika itu, bahkan belajar gitu ke sebuah tempat yang namanya Baitul Hikmah. Nah, disitulah teman-teman, sebenarnya kita sudah punya gitu peradaban besar ya. Ayo dong, semangat lagi gitu. Kita bangun kembali. Kita bangun kembali peradaban besar itu. Kawan-kawan semua gitu. Ya. Yang sesungguhnya saat itu sayang banget ya, hanya bertahan selama 5 abad gitu. Karena apa? Karena diserang oleh bangsa Mongol ketika itu. Nah, itu tentang masa lalu gitu. Kita sudah punya peradaban besar di situ. Dan sudah menghasilkan para ilmuwan yang luar biasa gitu. Ilmunya bisa kita rasakan gitu manfaatnya sekarang ya, teman-teman. Nah, coba sekarang kita mencoba mengetahui gimana sih gambaran masa depan kita. Next, panitia. Gambaran masa depan ya sempat tadi juga dijelaskan oleh Kak Eva juga. Apa sih sebenarnya yang kita perlukan gitu untuk bisa bertahan, untuk bisa survive dan bertahan ya kapanpun dan pada masa apapun ya. Di dalam buku abad 21 ya, 21 Century Skills, karangan seorang penulis dari barat ya, itu di dalam buku tersebut menyatakan bahwa gambaran masa depan itu luar biasa, dan untuk bisa menyiapkan masa depan itu ada beberapa keterampilan, ada beberapa skill yang kakak-kakak harus peka gitu kan, harus berusaha gitu untuk bisa mewujudkannya. Apa itu?
Yang pertama adalah berpikir kreatif. Ya kan? Berpikir kreatif. Sering tanya, mungkin kita pernah melihat teman kita, wow gitu kan, ih anak ini sukanya nanya gitu kan. Gak apa-apa, itu adalah salah satu ciri orang yang berpikir kreatif ya, dari pertanyaan ya, gimana caranya supaya aku bisa buat ini gitu ya. Seperti itu. Oh ya, ya Kak Zara. Oke, aku cepetin ya. Jadi yang pertama adalah, aku tambahin aja sih, kemampuan menulis dan juga lisan ya, komunikasi secara lisan dan tulis. Kemudian berpikir kritis ya, dan bisa memecahkan masalah. Kemudian profesionalitas dan juga etos kerja. Kemudian juga ada kerja tim ya. Dan kepemimpinan juga ya. Dan tentu aja ini kalau dirangkum nih, jadi apa sih yang perlu kita siapin untuk gambar masa depan? Yang pertama berpikir kreatif, kemudian inovatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Lanjut. Oke, nah dari 4 hal itu teman-teman. Dan mungkin langsung aja ya, kalau kita kemudian mencoba untuk bagaimana kita memulai untuk literasi tadi, membangun budaya literasi, maka kita harus tahu dulu gitu. Apa sih sebenarnya masalah atau problem terbesar bangsa kita adalah yang pertama pemahaman membaca gitu. Orang bisa membaca, orang bisa mengeja huruf, tapi belum tentu dia bisa memahami apa sesungguhnya isi yang dia baca gitu. Yang kedua adalah minat membaca. Dua hal ini yang masih menjadi PR kita bersama gitu kan. Saya sendiri sebagai pengajar juga terus menggalakkan ini semua gitu. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang pertama meningkatkan minat baca ya. Kalau tadi masalahnya adalah minat baca, maka ya tentu aja kita meningkatkan minat baca gitu. Kemudian menjadikan kegiatan membaca sebagai sebuah kebutuhan gitu. Yang ketiga, mengabadikan fenomena kehidupan dalam tulisan. Ini untuk membangun budaya menulis ya. Optimalkan peran sekolah, memanfaatkan perpustakaan yang ada, merancang program khusus literasi, dan menjadikan fasilitas teknologi yang ada sebagai sumber belajar. Bukan hanya buku, tapi medsos sekarang juga bisa menjadi sumber belajar gitu. Tapi itu tadi harus waspada dan berhati-hati gitu. Jangan sampai kita terkena hoax gitu kan. Dan yang terakhir membentuk komunitas baca. Dan selanjutnya, next. Nah ini adalah kata-kata Bung Karno ya. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ya. Selanjutnya juga ada sebuah ungkapan yang amat sangat menginspirasi. Anak muda memang minim pengalaman, karena itu ia tak menawarkan masa lalu, tapi anak muda menawarkan masa depan. Dan yang terakhir dari almarhum B.J. Habibie ya, buat teman-teman semua, jadilah anak muda yang produktif, sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan 2 hal, yaitu iman dan takwa. Itu adalah pesan dari B.J. Habibie. Dan kesimpulannya adalah kemajuan suatu bangsa sesungguhnya ada di genggaman para pemuda. Seperti itu Kak Zara dan kakak-kakak semua ya. Sekian dari saya, terima kasih. Terakhir, yuk kita bareng-bareng membangun budaya literasi supaya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Zara. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Bu Amalia atas pemaparannya. Amat sangat bagus. Wow.
Semoga kita para pemuda bisa produktif, bisa selalu produktif. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke. Saya serahkan kepada MC, kata Taskia, boleh dilanjut? Oke, terima kasih Kak Zahra selaku moderator kita, dan juga terima kasih nih buat Miss Eva dan Bu Amalia yang udah memaparkan materi yang sangat hebat-hebat banget nih, materinya tuh sangat berguna ya. Gimana nih teman-teman, udah dapat ilmu yang bermanfaat banget kan dari penyampaian materi yang udah disampaikan oleh narasumber kita. Oh ya nih, sebelum kita mengakhiri acara kita, aku pengen ngumumin nih 3 peserta terbaik yang sudah aku janjikan di awal. Oke, untuk panitia bisa disebutkan nama 3 peserta terbaiknya di kolom chat. Gimana? Panitia udah ada namanya untuk peserta terbaiknya? Izin masuk ke Taskia sudah. Iya. Seperti yang sudah saya pin di sini, ada Kak Isat Bayu Yuliadi, Kak Adelia Dia Rahmawati, dan terakhir itu ada Kak Dominikus Yani. Oke. Kembalikan Itu ke Taskia. buat panitia bisa ditulis di kolom chat ya, biar mereka bisa baca peserta terbaiknya siapa aja. Oke, mungkin panitia belum bisa tulis ya di kolom chat. Sebelumnya aku mau bilang selamat dulu nih buat 3 peserta terbaik kita. Oh iya, karena tadi banyak banget yang nanya nih pertanyaan yang belum sempat dijawab karena kendala waktu kita. Nah, tenang aja, semua pertanyaan yang udah diajukan buat kepada peserta, nanti kita bakal jawab. Kita akan buat PPT untuk menjawab pertanyaan peserta, dan nanti kita bakal share pertanyaan atau PPT tersebut di grup ya. Jadi tenang aja, nggak perlu khawatir pertanyaannya nggak dijawab karena nanti kita bakalan jawab. Nah, nggak terasa nih kita udah di ujung akhir acara. Dan kita juga udah sebutin 3 peserta terbaik yang udah menjadi peserta kita. Nah, sebelum kita mengakhiri acara kita, sebelumnya aku mau ngadain sesi dokumentasi dulu kali ya. Untuk kakak panitia bisa dibantu untuk sesi dokumentasi. Oke, baik, aku ambil alih ya. Untuk teman-teman yang belum off-cam, silakan off-cam dulu. Yuk, aku tunggu 1 menit ya. Yuk, yang belum on cam bisa on cam. Mungkin kita kasih waktu kali ya 2 menit untuk rapi-rapi. Yang mau rapi-rapi silakan rapi-rapi dulu biar kelihatan cakep di kamera ya kan. Oke, boleh ya aku SS slide 1. Oke, yang berkendala nggak apa-apa. Mungkin langsung dimulai aja kali ya, Kak. Ya, oke. Slide 1, senyum. Untuk slide kedua,
Dan yang terakhir untuk slide ketiga. Ya, oke, udah kata Taskia. Oke, terima kasih Kak Amalia. Sebelum penutupan, aku mau ngasih tahu dulu nih informasi yang penting. Jadi buat teman-teman peserta di sini bisa banget upload mengenai acara webinar kita hari ini di Instastory atau Instagram kalian. Nah, nanti kita bakal pilih one most kreatif yang kreatif nih. Nanti bakalan dapat hadiah. Jadi teman-teman bisa banget nih apresiasikan acara ini dengan mengupload Instastory. Oh ya, untuk 3 peserta terbaik bisa hubungi Kak Amalia ya. Nah, karena waktunya juga udah cukup dan semua pemaparannya udah disampaikan oleh narasumber kita yang hebat-hebat, mungkin kita bisa tutup aja kali acara kita hari ini. Untuk peserta dan juga narasumber serta peserta yang lainnya juga, aku terima kasih dan mohon maaf jika aku mempunyai kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan menjadi MC karena memang public speaking aku belum terlalu lancar. Aku mohon maaf dan aku ngucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jika peserta ada yang mau izin live, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Taskia. Izin live ya. Baik, Kak. Berhenti berlari menghadapi semua cobaan hidup ini. Letih takkan menghalangi semangatku untuk melangkah bersamamu, meraih semua mimpi. Taklukan dunia. Terima kasih kakak-kakak. Mohon izin live ya.